Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurfida Aprilia dengan NIM 22053020 dan rekan saya Tiara Devina dengan NIM 22053110. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran yang mana untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Tri Kurniawati SPD MPD. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar strategi pembelajaran, di mana konsep dasar strategi pembelajaran adalah serangkaian metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik untuk merancang dan mengimplementasikan pengalaman belajar yang efektif bagi para siswa. Inti dari strategi pembelajaran adalah memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan yang beragam harus digunakan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan pengembangan keterampilan yang relevan. Strategi pembelajaran bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi belajar seperti pemberian umpan balik, pengalaman langsung, dan pengorganisasian materi yang terstruktur. Selain itu, strategi pembelajaran juga memperhatikan penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar, termasuk penggunaan multimedia, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Pentingnya evaluasi terus-menerus dalam proses pembelajaran juga menjadi landasan strategi pembelajaran yang memungkinkan pendidik untuk menilai pemahaman siswa dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, merangsang, dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep model pembelajaran. Konsep model pembelajaran merujuk pada kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk merancang dan mengelola proses pembelajaran. Model-model pembelajaran ini membantu mengatur pengalaman belajar siswa dengan cara terstruktur dan efektif. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan prinsip yang unik, yang memungkinkan pendidik untuk memilih model yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks pembelajaran. Adapun beberapa contoh model pembelajaran yang umum termasuk model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran langsung, dan pembelajaran terbimbing. Setiap model memiliki pendekatan yang berbeda dan penyampaian materi, interaksi antara guru dan siswa, serta penilaian hasil pembelajaran. Konsep model pembelajaran memiliki kerangka kerja yang berguna bagi pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna terstruktur dan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara efektif. 3. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merujuk pada pendekatan atau teknik tertentu yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran. Metode pembelajaran mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, mendorong retensi materi. Beberapa contoh metode pembelajaran yang umum digunakan meliputi 1. Ceramah. Pendekatan ini melibatkan penyampaian materi oleh guru kepada siswa mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan oleh guru. 2. Diskusi. Metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa satu sama lain. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Demonstrasi itu guru menunjukkan bagaimana melakukan suatu tindakan atau proses oleh siswa untuk mengikuti contoh tersebut. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran praktis seperti sains dan seni. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberi masalah atau tantangan yang memerlukan pemecahan. Mereka kemudian bekerja sendiri atau dalam kelompok untuk menemukan solusi dengan bimbingan dari guru. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek atau tugas jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi topik secara mendalam, menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari, dan mengembangkan keterampilan seperti kerjasama tim dan pemecahan masalah. Yang keenam yaitu pembelajaran kooperatif.
Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Yang ketujuh yaitu pembelajaran berbasis game, yaitu penggunaan permainan atau aktivitas berbasis permainan untuk memperkuat konsep dan keterampilan yang dipelajari. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Teknik dan taktik pembelajaran merupakan dua elemen penting dalam proses belajar dan mengajar yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan. Teknik pembelajaran adalah cara atau langkah yang digunakan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Teknik pembelajaran dapat diibaratkan sebagai alat yang digunakan guru untuk membantu siswa belajar. Adapun contohnya sebagai berikut, yaitu teknik pembelajaran melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, eksperimen, problem solving, project based learning, pembelajaran kooperatif, dan lain sebagainya. Sedangkan taktik pembelajaran adalah gaya atau cara individual guru dalam mengenakan teknik pembelajaran tertentu. Taktik pembelajaran dapat diibaratkan sebagai seni dalam menggunakan alat agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Contoh taktik pembelajaran antara lain penggunaan humor dalam ceramah, penggunaan media pembelajaran yang menarik, pemberian variasi dalam kegiatan belajar mengajar, pemberian penghargaan kepada siswa yang aktif, pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Terdapat hubungan teknik dan taktik pembelajaran, yaitu teknik dan taktik pembelajaran saling berkaitan. Guru perlu memilih teknik pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru dapat menggunakan taktik pembelajaran yang sesuai dengan gaya mengajarnya agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Contohnya, guru ingin mengajarkan materi tentang fotosintesis kepada siswa, guru memilih teknik pembelajaran ceramah untuk menjelaskan materi tersebut. Kemudian guru menggunakan taktik pembelajaran dengan menggunakan gambar dan video membuat penjelasannya lebih menarik. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.